Oke, kalau tadi kita sudah melihat nih bagaimana suasana Ramadan di Norwegia, nantinya informasi terkait suasana Ramadan di mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi. Kira-kira negara mana? Tetaplah di CNN Indonesia Connected Ramadan. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan. Kalau tadi kita sudah melihat Norwegia dan sekarang kita akan memantau nih dan juga mengetahui bagaimana suasana Ramadan di ibu kota Kenya, Nairobi. Telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kenya, Muhammad Heri Saripudin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Sarah, Mas Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Heri sehat di sana? Alhamdulillah sehat. Lancar ya. puasanya, Pak. Baik, Pak Heri, ini kan saya sempat tadi googling September tahun lalu kan ini Pak Heri baru dilantik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kenya. Nah, sebelumnya KJRI Jeddah, bagaimana kesan Bapak untuk menjalani puasa Ramadan di sana? Apakah ada tentunya yang sangat berbeda, apalagi di sana mayoritas di sana bukan agama Islam ya Pak ya? Jadi tentu saja berbeda dibanding waktu saya posting di Jeddah selama 3 tahun lebih ya. Kalau di sini Islam sebagai agama walaupun mayoritas kedua agama yang mayoritas tentu saja agama Kristen, agama Islam di sini itu hanya 10% saja dari jumlah penduduk. Namun demikian juga tidak kalah kehidupan beragamanya tidak mengurangi kekhusyuan, Mas Iqbal. Oke, kalau misalnya Pak, terkait dengan warga negara Indonesia di sana, ada berapa sih Pak warga negara Indonesia di sana dan apa saja nih kegiatan yang dilakukan oleh mereka selama Ramadan? Di sini warga negara kita yang di Kenya kebetulan hanya 124. Kami mengcover 4 negara sebenarnya. Kalau di Kenya dari data portal WNI yang kami kelola itu ada 124. Kemudian di Uganda ada 36 orang, di Somali ada 4 orang, dan di Republik Demokratik Kongo ada 89 orang plus 1.200 tentara TNI yang tergabung dalam UNISCO pasukan PBB. Nah, kalau yang sipil selain tentara tadi, yang sipil itu juga memang komposisinya beragam agama yang dianut. Kemudian juga profesi yang mereka emban kebanyakan adalah mereka diaspora yang profesional, bekerja di gedung PBB, di UNEP, di UN Habitat, di kantor perwakilan World Bank, kemudian di WFP, World Food Program, dan LSM International. Di sini tidak ada yang bekerja sebagai domestic workers atau pembantu rumah tangga. Ada juga yang sebagai ABK. Itu komposisinya. Tapi kalau mau ngomong soal puasa sendiri di sana sudah buka puasa ya Pak ya berarti ya? Sudah buka puasa. Maghrib di sini jam 6.40. 6.40. Berarti sekarang sudah jam 11 ya? Sekarang sudah jam 11, hampir setengah 12. Nah, ini tadi sempat tarawih juga nggak Pak? Seperti apa sih? Apakah ada sholat berjamaah di masjid ataupun KBRI di sana juga mengadakan sholat tarawih berjamaah? Jadi sejak tanggal 26 Maret, pemerintah Kenya melalui Presiden Uhuru Kenyatta memberlakukan pengetatan karena terjadi gelombang ketiga pandemi COVID. Pengetatannya itu dalam berbagai bentuk. Satu, curfew atau jam malam yang tadinya berlaku dari jam 10 malam sampai jam 4, itu diajukan dari jam 8 malam sampai jam 4. Kemudian juga yang tadinya mobilitas penduduk dibolehkan, sekarang ada totally lockdown untuk 5 counties dari 47 counties, termasuk wilayah Nairobi. Kemudian yang ketiga,
sejak tanggal 26 Maret semua peribadatan, apakah itu gereja, masjid, dilarang mengadakan kegiatan, dilarang mengadakan perkumpulan, juga restoran hanya buka untuk take away. Jadi sudah 3 Jumat ini umat Muslim tidak melaksanakan sholat Jumat yang biasanya dilaksanakan, dan kebetulan puasa kan sudah hari ke-6 sekarang, juga tidak dilaksanakan traweh secara bersama. Kami KJRI, kebetulan kami tadi baru selesai traweh yang sifatnya hanya terbatas, hanya keluarga KBRI saja. Itu pun sangat terbatas sekali. Dengan menerapkan protokol kesehatan. Oke, berarti memang tidak boleh ada kegiatan apapun ya di masjid juga, jadi nggak bisa tarawih berjamaah di masjid. Nah, kalau misalnya terkait dengan COVID-19, Pak Heri kan tadi juga mengatakan bahwa di Nairobi sendiri, di Kenya sendiri ini sedang mengalami gelombang ketiga gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan warga negara di sana? Apakah sudah mendapatkan vaksin 124 warga negara Indonesia di sana? Kebetulan dibandingkan dengan Indonesia, kedatangan vaksin di Kenya itu lebih lambat. Kenya menerima vaksin batch pertama itu tanggal 6 Maret dan dilaksanakan itu sejumlah 1.200.000 dos, dan itu berasal dari UK, AstraZeneca, dan karena masih terbatas hanya untuk mereka yang berusia 50 tahun untuk sipil, dan tentu saja sama seperti Indonesia adalah para nakes, polisi, terus pekerja sosial, dan kebetulan kami yang di KBRI yang sudah di atas 50 tahun, kami sudah vaksin yang pertama. Yang kedua kami masih lagi menunggu. Tapi sejauh ini bagaimana dengan warga negara Indonesia di sana, Pak? Apakah semuanya sehat-sehat saja? Belum ada yang terkonfirmasi positif? Semoga enggak ya, Pak ya? Iya, semoga janganlah. Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat. Ada 1-2 sudah recovered. Dan kebetulan kan yang pekerja, ya seperti tadi saya sampaikan, bahwa pekerja di sini kebanyakan sebagai International Public Officer di gedung PBB, dan PBB justru jauh lebih ketat menerapkannya. Mereka sejak sudah setahun lebih work from home. Kami juga sebagai wakil tetap di UNEP dan UN Habitat itu tidak pernah lagi ke gedung sekretariat PBB, tapi lebih banyak ke online walaupun sidang internasional. Oke, Pak Heri, kalau dari Pak Heri sendiri selaku duta besar untuk Indonesia di sana, ini apa imbauan Bapak untuk warga negara di sana? Imbauan kami selalu tetap agar menjaga protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga social distancing, menghindar kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Satu, dan kedua juga selalu mengikuti anjuran dari pemerintah setempat dalam hal ini, karena kebanyakan masyarakat kita tinggal di Nairobi dan sekitarnya, agar pemerintah sini juga cukup concern dan selalu update, sehingga kita selalu harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Baik, Pak Heri, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Tentunya kami juga masih penasaran nih, sebenarnya masih banyak yang mau ditanya-tanya. Kan kayaknya itu jarang sekali kita melihat bagaimana suasananya, bagaimana suasana kekeluargaan, dan juga suasana Ramadan di sana. Terakhir ini saya juga penasaran nih Pak Heri. Pak Heri, terkait dengan kalau misalnya Pak Heri, ini kan masih suasananya masih dibatasi semuanya. Nah, kalau misalnya Lebaran nanti, apakah hal yang sama juga terjadi di sana? Akhirnya kita juga harus sendiri-sendiri atau melihat kondisi yang ada di sana? Ini kan sudah 2 kali Ramadan dan Lebaran. Tahun lalu Traweh dan Lebaran pun sistemnya ya online. Kami pun di sini untuk sementara merancang kegiatan tausiah bagi mereka yang Muslim melalui online, dan Lebaran kita masih menunggu apakah
ada berita gembira, sudah ada relaksasi dari lockdown dan mobilitas ini. Jadi sementara ini masih hybrid, Mas Iqbal. Hybrid dalam artian keluarga Batih dari KBRI yang mungkin secara fisik, tapi masyarakat dengan sangat menyesal ya sistem online. Baik. Itu kira-kira. Baik, semoga kita harapkan semua ini pandeminya segera berakhir, bahwa itu di Indonesia maupun di Kenya maupun di negara-negara lainnya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Heri sudah berbincang dengan kami di Connected Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempersiapkan sahur. Oke, siap Siap, Pak. Pak.